Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nuridayati dari IPS 3 dengan NIM 242101090026. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang toxic masculinity dan toxic femininity, serta dampaknya bagi kehidupan sosial dan kesehatan mental. Topik ini penting untuk dibahas karena sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang mengalami tekanan sosial tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap. Tetapi seringkali hal itu dianggap biasa saja oleh masyarakat. Padahal jika tekanan tersebut dilakukan secara berlebihan, hal itu bisa mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, bahkan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pengertian toxic masculinity dan toxic femininity. Lalu, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kesehatan mental, serta cara mengantisipasinya. Pertama, saya akan membahas tentang toxic masculinity. Toxic masculinity adalah pola pikir atau perilaku yang menganggap bahwa laki-laki harus selalu kuat, tidak boleh menangis, tidak boleh menunjukkan emosi, dan harus dominan agar dianggap maskulin atau jantan. Sebenarnya, sifat maskulin itu tidak selalu buruk. Sikap seperti tanggung jawab, keberanian, dan tegas merupakan hal yang positif. Tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat menuntut laki-laki untuk selalu terlihat kuat dalam semua keadaan. Akibatnya, banyak laki-laki merasa tidak bebas menunjukkan emosinya sendiri karena takut dianggap lemah. Contoh yang paling sering kita dengar, misalnya ketika ada anak laki-laki menangis, lalu ada orang yang berkata, "Laki-laki kok nangis?" Kalimat seperti ini sebenarnya terlihat sederhana, tetapi dampaknya cukup besar. Anak laki-laki jadi terbiasa memendam perasaannya karena merasa menangis adalah hal yang memalukan. Padahal menangis adalah respon alami manusia ketika sedih atau kecewa. Selain itu, toxic masculinity juga sering terlihat dalam lingkungan pertemanan. Misalnya ada anggapan bahwa laki-laki yang berani berkelahi dianggap keren atau hebat. Contohnya seperti tawuran antar pelajar atau menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Padahal keberanian yang sebenarnya bukan tentang memukul orang lain, tetapi bagaimana seseorang bisa mengendalikan emosinya dan menyelesaikan masalah dengan baik. Contoh lainnya adalah dalam hubungan pacaran. Ada laki-laki yang merasa harus mengontrol pasangannya karena menganggap dirinya lebih berkuasa. Misalnya, melarang pasangan berteman, mengecek ponsel pasangan terus-menerus, mengatur kehidupan pasangan secara berlebihan. Perilaku ini sering dianggap bentuk perhatian, padahal sebenarnya bisa membuat hubungan menjadi tidak sehat. Selain itu, banyak laki-laki juga mengalami tekanan untuk selalu sukses dan kuat secara ekonomi. Misalnya, ketika seorang laki-laki belum mendapatkan pekerjaan yang baik atau belum sukses, seringkali ia merasa minder atau takut dianggap gagal. Tekanan seperti ini lama-kelamaan bisa menyebabkan stres dan kelelahan mental. Dampak toxic masculinity memiliki dampak yang cukup besar, baik dalam kehidupan sosial maupun kesehatan mental. Dalam kehidupan sosial, toxic masculinity bisa menyebabkan 1. Perilaku agresif, 2. Sulit berempati kepada orang lain, 3. Kekerasan dalam hubungan, 4. Sulit membangun komunikasi yang sehat. Sedangkan dalam kesehatan mental, dampaknya bisa berupa 1. Depresi, 2. Stres secara berlebihan, 3. Kesepian,
4. Gangguan kecemasan karena terbiasa memendam masalahnya sendiri. Banyak laki-laki akhirnya kesulitan mencari bantuan ketika sedang mengalami tekanan hidup, padahal meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang toxic femininity. Toxic femininity adalah pola pikir atau perilaku yang menuntut perempuan harus selalu lembut, penurut, cantik, emosional, dan menyenangkan orang lain secara berlebihan. Akibatnya, banyak perempuan merasa harus memenuhi standar tertentu agar diterima lingkungan sosial. Contoh yang paling sering terlihat adalah standar kecantikan di media sosial. Misalnya, perempuan dianggap cantik jika kulitnya putih, tubuhnya kurus, selalu tampil sempurna. Karena sering melihat standar tersebut, banyak perempuan akhirnya membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa tidak percaya diri. Padahal, setiap orang memiliki bentuk tubuh dan penampilannya yang berbeda-beda. Selain itu, toxic femininity juga terlihat ketika perempuan merasa harus selalu menyenangkan orang lain. Contohnya, tidak berani berkata tidak, selalu mengalah, memendam rasa kecewa sendiri. Hal ini biasanya terjadi karena perempuan takut dianggap kasar atau tidak sopan. Padahal, terlalu sering memendam perasaan dapat membuat seseorang lelah secara emosional. Contoh lainnya adalah persaingan sosial yang tidak sehat, seperti bergosip, menyindir teman, menjatuhkan orang lain karena iri. Perilaku ini dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi mental orang lain. Selain itu, ada juga orang yang terlalu mencari validasi dari media sosial. Misalnya, merasa sedih jika postingannya sedikit yang menyukai atau merasa dirinya berharga hanya jika dipuji orang lain. Jika hal ini terus dilakukan, seseorang bisa kehilangan rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dampak toxic femininity juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial dan kesehatan mental. Dampak sosial misalnya, hubungan sosial menjadi tidak sehat, sulit menjadi diri sendiri, takut menyampaikan pendapat, persaingan sosial meningkat. Sedangkan dampak terhadap kesehatan mental antara lain overthinking, insecure, rendah diri, kecemasan berlebihan, gangguan citra tubuh. Tekanan untuk selalu tampil sempurna dapat membuat seseorang merasa dirinya tidak pernah cukup baik. Peran media sosial dan lingkungan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk toxic masculinity dan toxic femininity. Di internet kita sering melihat gambaran bahwa laki-laki harus kaya, kuat, dan dominan, perempuan harus cantik dan sempurna. Konten seperti ini lama-kelamaan mempengaruhi cara berpikir masyarakat, terutama remaja. Selain media sosial, lingkungan keluarga juga berpengaruh besar. Misalnya, anak laki-laki dilarang menangis, anak perempuan diminta selalu diam dan sopan. Jika dilakukan terus-menerus tanpa pemahaman yang baik, stereotip gender akan semakin kuat. Bagaimana cara mengantisipasi toxic masculinity dan toxic femininity? Yang pertama adalah belajar mengekspresikan emosi dengan sehat. Laki-laki maupun perempuan berhak merasa sedih, kecewa, marah, atau takut. Menunjukkan emosi bukan berarti lemah. Yang kedua adalah menghilangkan stereotip gender. Kita harus memahami bahwa tidak semua laki-laki harus keras, tidak semua perempuan harus penurut. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Yang ketiga, membangun komunikasi yang sehat. Biasakan menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain dan belajar menghargai perasaan sesama. Yang keempat, bijak menggunakan media sosial. Jangan terlalu sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di internet, karena apa yang terlihat di media sosial belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir
adalah peduli terhadap kesehatan mental. Jika merasa tertekan atau memiliki masalah emosional, jangan takut mencari bantuan kepada orang tua, teman terpercaya, guru BK, konselor, maupun psikolog. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Baik, saya akan memberikan kesimpulan tentang toxic masculinity dan toxic femininity. Toxic masculinity dan toxic femininity merupakan pola perilaku yang muncul akibat tekanan sosial mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap. Jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kehidupan sosial maupun kesehatan mental. Karena itu, kita perlu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, saling menghargai, dan tidak memaksakan standar gender secara berlebihan kepada orang lain. Dengan begitu, kita bisa membangun hubungan sosial yang lebih baik dan lebih peduli terhadap kesehatan mental sesama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.